Lu gua EN gitu. Bukan itu oh, iya. Harus penuh dengan senyuman, harus ceria. Kalau kayak permen nano-nano ya Bu Ami. Orang masuk sekolah. Adem, Betul. anak pandemi, Iya betul. Anak pandemi. Malah nanti anak-anak kalau misalnya langsung belajar kayak itu nanti kan, Bunda aku nggak mau sekolah bisa gitu kan. Ya. Anak kelas 1 udah pinter menyembunyikan makanan. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cendekia Muda, bertemu kembali di sebuah program yang akan mengupas tuntas seluruh kegiatan, program-program yang ada di Sekolah Islam Cendekia Muda. Kabar Cendekia Muda. Kelas 1 atau level 1 merupakan sebuah level yang paling rendah di Sekolah Islam Cendekia Muda. Tentunya untuk menjadi guru kelas 1, berbeda dong dengan guru-guru yang lain, di mana mereka harus lebih dekat, lebih ceria setiap hari, lebih menyenangkan, membuat kondisi mengajar lebih indah. Untuk itu kita kedatangan tamu istimewa yang akan mencoba mengupas tuntas bagaimana sih jadi guru kelas 1 di Sekolah Islam Cendekia Muda. Selamat datang Bu Enda dengan Bu Fahmi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa ngenalin dulu nih Bu Enda itu guru kelas apa, Bu Fahmi guru kelas apa? Oke. Dari Bu Enda dulu aja. Ya udah dari saya dulu ya. Perkenalkan saya namanya Bu Enda. Biasanya anak-anak atau guru-guru di Sekolah Islam Cendekia Muda ini biasa manggil Bu EN. Iya. Jadi saya punya nama tenar Pak Yogi. Oh gitu. Iya, nama tenar saya itu Bu EN. Lu gua EN gitu. Bukan itu EN. Iya. Nah, kalau saya ngajar di kelas 1 Argon. Argon, Iya, betul. Kalau Bu Fahmi? Nah, kalau saya perkenalkan dulu nih, nama Ibu ya. Kalau di kelas itu manggilnya Ibu ya. Nama Ibu Bu Fahmi Fauzia. Nah, kalau anak-anak itu manggilnya Ibu Fahmi. Tapi ada juga nih yang kalau udah kenal udah deket banget, Bu Ami. Jadi Bu lebih Ami. singkat gitu. Iya. Soalnya cara radel gitu ya kelas satunya. Kan Panggil Bu Ami lancar. susah. belum lancar. Jadi lebih singkat gitu. Betul. Jadi Bu Ami. Nah, Betul. kalau saya di kelas Senon untuk seperti. Iya. Sebetulnya kelas 1 itu ada berapa kelas sih? Nah, Kalau di kebetulan SD Islam Cendekia alhamdulillah Muda? nih Pak Yogi di tahun ajaran ini kita diamanahi 3 kelas. Jadi ada Argon, Senon, dan Krypton. Kebetulan yang guru kelas Krypton tidak bisa ikut karena harus menjaga kandang ya. Oh, iya, betul. Nanti bayang dong Betul, kalau iya. anak-anak semua ikut ke sini. Salah guru-gurunya ikut ke sini. Iya. Kasihan. Paham kan? Iya, Paham itu lagi kan? seru-serunya Nanti- ya. Ih, seru Lagi banget. Iya, betul. Bisa-bisa nanti lah. Iya. Wah, udah Nah, lah. ini justru nih Pokoknya yang paling menarik nih Bu Fahmi, Bu EN. Jadi guru kelas 1 itu kayak gimana sih? Mulai dari pagi sampai dengan pulangnya anak-anak gimana sih? Ini mah pokoknya mah Seru, harus penuh dengan senyuman, harus ceria. Kalau kayak permen mah nano-nano ya Bu Ami. Betul. Nano-nano banget lah pokoknya mah. Mungkin Pak Yogi belum pernah ya ngajar di kelas 1 ya? Udah dulu. udah. Udah dulu. Ya, kalau saya dari saya- kelas 1 sampai dengan kelas 12 pernah. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah ya. Iya. Nah, kalau saya nggak ada yang tuh- 12 mas sampai kelas 11 doang. Oh gitu, kalau saya kebetulan dari kelas PG sampai kelas 3, Oh, tapi iya, turun benar. lagi, Oh, iya, diturunin di kelas lagi. 1, iya, betul. Jadi saya kayaknya untuk menetap di kelas Iya, di 1. kelas 1, iya betul. Nah, Bu Fahmi, Bu En, kan kalau di Sekolah Islam Cendekia Muda nih ya, kan kita sudah tahu kalau di Cendekia Muda itu kita menggunakan basic siroh dan juga hadis ya, Iya. dengan guide centernya begitu. Nah, kalau untuk di level 1 sendiri sebetulnya ibroh yang diambil dari sirohnya itu di fase apa sih, Bu En, Bu Fahmi?
Nah, kalau untuk di level 1 ini kebetulan kan anak-anak ada di usia 6 sampai 7 tahun. Jadi ada di fase keyatiman. Nah, di sini anak-anak itu belajar untuk lebih mandiri, kasih sayang, tanggung jawab. Nah, lebih ke empatinya seperti itu. Karena kan Rasulullah waktu kecil itu sudah ditinggalkan oleh ayahnya, oleh ibunya, sampai kakeknya juga. Nah, di sini juga anak-anak itu dilatih untuk bisa merasakan empatinya, lebih mandiri. Karena kan Rasulullah juga di Bani Sa'ad itu tidak dengan orang tua kandungnya ya, tapi dengan Ibu Halimahnya itu melatih melatih Rasulullah menjadi sosok yang lebih mandiri, lebih kuat. Nah, harapannya juga anak-anak itu di usia ini menjadi anak-anak yang lebih hebat, lebih kuat, lebih mandiri dan belajar tanggung jawab. Jadi memang di kelas 1 ini nanti target sampai dia beres kelas 1 itu di sikapnya itu dia mandiri, tanggung jawab dan empati. Iya, selain itu juga kuatnya juga Pak Yogi. Kuat dari fisiknya gitu. Betul. Karena kan kita tahu sendiri kan kemarin kita udah pandemi gitu ya, anak-anak banyak di rumah gitu kan. Jadi memang kita untuk melatih mereka lebih kuat lagi seperti misalnya kita mengadakan di olahraganya gitu buat ngelatih fisik anak-anaknya gitu. Kan anak-anak sekarang lebih sering diam di rumah itu malahan ke gadget lagi jadi kan kurang gerak gitu ya. Itu sangat terlihat Pak Yogi, apalagi di fase yang sekarang nih anak-anak jadi kita sebutnya anak-anak pandemi ya karena TK-nya juga jarang masuk sekolah. Betul. Iya betul. Anak pandemi. Jadi mereka memang kurang dirasa geraknya. Jadi untuk membuat tubuh mereka menjadi lebih kuat, menjadi lebih struggle di umur yang segitu seperti Rasulullah tuh memang kita harus benar-benar tek gitu. Kalau nggak kayak gitu ya mungkin akan sama seperti di rumah. Jadi memang si pembelajaran yang itu holistik ya, mulai dari fisiknya dulu, kemudian olahraganya di lebih sering gitu kan ya. Kemudiannya juga nanti di sikapnya baru dikuatin selain memang pembelajaran harian gitu ya. Tapi pertanyaannya di Bu En kan mereka teh baru masuk. Lucu-lucu nih ngannya. Gimana judulnya itu tuh anak selucu itu harus mandiri dan tanggung jawab. Digimanain itu kira-kira di sekolahnya? Nah itu Pak memang jadi memang itu tantangan buat kita ya, buat kita guru-guru di level 1 gitu ya. Apalagi di awal masuk betul. Ada yang nangis, ada yang nggak mau masuk kelas, ada yang ngamuk, malahan kan ada yang apalagi kalau misalnya kebetulan nih alhamdulillahnya di sekolah kita itu orang tua bukan tidak dilibatkan ya, tapi kita nginin udah anak-anak nyampe sekolah biar kita guru-guru yang menghandle gitu. Mau dia nangis, mau dia ngamuk, mau dia apa, kita yang ngehandle gitu. Tapi ada juga sih orang tua yang aduh Bu nggak apa-apa biar saya bawa. Oh nggak bisa Bun, nggak apa-apa, udah nyampe sekolah mau nangis mau apa kita aja yang handle. Misalnya bundanya percaya sama kita, nanti anaknya juga akan lebih nyaman ke kitanya. Tapi misalnya bundanya ragu-ragu, mangga itu mah dikembalikan lagi ke bundanya gitu. Jadi memang untuk di level 1 ini Pak Yogi lebih banyaknya kita harus lebih banyak komunikasi dengan orang tua ya. Apalagi di umur yang masih kecil-kecil gitu ya, anak orang tua tuh kadang-kadang aduh kasihan, aduh Bu udah aja ini mah nangis, aku bawa pulang lagi aja, aduh nggak bisa Bun. Jadi kami guru-guru kelas 1 ini udah membuat kesepakatan gitu kayak aturan kesepakatan. Jadi misalnya ada anaknya nangis atau anaknya ini mogok misalnya di depan sekolah nih nggak mau masuk kelas, tetap kita bawa masuk kelas. Kalau udah di sekolah mah tuh Pak Yogi udah lupa. Jadi cuman paling lama 1 jam di awal aja nangis. Dan itu pun awal-awal masuk di bulan-bulan pertama. Di bulan-bulan pertama. Minggu pertama sih ya minggu pertama. Itu karena kan peralihan biasanya kan apalagi udah libur lama nih dari TK tuh libur lama terus tiba-tiba harus masuk ke ke sekolah SD yang baru, teman-temannya belum tahu yang lagi guru baru. Nah itu. Nah makanya kita itu di 1 bulan pertama
itu ada pembiasaan dulu. Jadi dari TK ke SD itu yuk kita banyakin main, banyakin nyanyi, terus sambil mengenalkan adab-adabnya, kebiasaan anak-anak di SD itu seperti apa. Seperti itu. Jadi anak-anak nggak shock nih, jadi nggak langsung pas hari pertama masuk langsung belajar ini ya matematika. Nanti anak-anak malah betul. Malah nanti anak-anak kalau misalnya langsung belajar kayak itu nanti kan Bunda aku nggak mau sekolah bisa gitu kan. Jadi kita aduh ini PR lagi. Jadi sebetulnya pendekatan di awalnya itu bagaimana melakukan sebuah kondisi yang nyaman gitu kan ya. Karena sebetulnya kan kalau kita ngelihat fitrah di umur segini memang tadi ya fitrah di empati, tanggung jawab. Betul. Jadi dengan misalnya ada yang ngelihat nangis tapi ada siswa lain yang memang lebih kuat, mereka saling menolong, menularkan. Jadi gitu ya. Wah, Masya Allah luar biasa. Dan itu tuh bukan hanya anak-anak yang ini, anak-anak yang special need pun jadi mereka lebih apa ya, pas pertama masuk tuh memang pertama-tamanya mereka karena belum tahu juga mungkin ya, atau enggak dari latar belakang TK-nya bukan dari TK inklusi gitu. Mereka agak nanya-nanya, Bu itu kenapa kok gini. Tapi lama-kelamaan mereka juga jadi nemenin, nggak jangan nangis ya, gimana jadi justru empatinya tuh muncul di situ ya. Jadi menimbulkan rasa empatinya itu ya itu dalam pembelajaran sehari-hari di kelas gitu. Karena kalau kita belajar kalau kita bicara soal masalah tanggung jawab, kemandirian atau empati gitu ya, kita nggak ngomong masalah paper pencil ya. Betul. Kita nggak ngomong masalah bahwa ini rumusnya harus kayak gini ya, tapi yang kayak gini ya, bagaimana dia ngelihat, bagaimana dia merasa, bagaimana dia menyentuh, sehingga si sistem itu target-target yang diharapkan di level 1 di kemandirian itu empati itu muncul. Nah, sebetulnya nih Bu Fahmi, Bu En, kalau kita ngelihat kan masuknya itu jam 7:30 ya, 7.30 dan pulangnya pukul 13.30. Iya. Kesehariannya itu kayak gimana sih di SD Islam Cendekia Bunda level 1? Dari pagi-pagi jam 7:30 ya anak-anak masuk seperti biasa, cek suhu, cuci tangan, terus langsung masuk kelas. Ini kita sudah menyiapkan mengkondisikan anak-anak untuk terbiasa untuk lap mejanya dulu, simpan alat. Jadi sendiri mereka melakukan itu ya? Iya, lap meja, simpan tas. Kalau perlengkapan belajar kan sudah ada di lokernya. Kemudian setelah itu sambil nunggu bel, setelah bel itu baris. Mereka sudah mulai diajarkan baris nih, karena untuk menyiapkan diri ya. Karena kalau misalkan bel langsung masuk kelas itu kurang kondusif nanti di kelasnya. Jadi mereka baris dulu. Nanti setelah baris masuk berdoa. Kemudian setelah berdoa itu tanya kabar, ice breaking gitu, tepuk-tepuk, nyanyi-nyanyi dulu. Nanti setelah itu baru IWK. IWK apa tuh IWK? Ya, jadi tadi tuh IWK sama Umi itu berbeda. Nah, kalau IWK itu ada khusus untuk jam menambah hafalannya. Nah, kalau Umi itu untuk menguatkan bacaan Al-Qur'annya dengan metode Umi. Nanti setelah itu baru nih belajar seperti biasa. Belajar pembelajaran sampai ke zuhur. Sebelum zuhur. Nah, sampai zuhur itu kita sholat berjamaah. Anak-anak sudah mulai dilatih untuk berjamaah dengan dizaharkan untuk melatih gerakannya dan bacaannya. Jadi biar anak-anak lebih hafal juga ya. Jadi kan ada juga anak-anak yang belum tahu bacaannya dengan kita dikeraskan. Jadi anak-anak kan buat pembelajaran juga. Gitu. Nah, setelah itu makan siang. Nah, di sini ada tantangannya. Jadi makan siang tuh wajib dari sekolah. Wajib dong. Ini tuh jam krusial ya. Jadi jam krusial itu selain snack time. Snack time. Snack time tuh nggak terlalu krusial lah. Jadi cuma jam sedikit. sinetronnya di sini gitu ya. Iya. Ini banyak banget nih sinetronnya Pak Yogi. Ada yang menangis, ada yang kabur, ada yang nggak mau. Pak Yogi tahu nggak anak kelas 1 udah pinter menyembunyikan makanan di mana? Bener. Ini beberapa tahun ini ya, soalnya karena kan tahun kemarin nggak ada. Iya, 2 tahun lalu kan nggak ada nih. Nah, pas waktu kita mau beres-beres nih selesai pulang sekolah, kok ini apa ya? Nah, kangkung di bawah kita
kita nggak Kangkung. tahu. Wah, luar Iya, biasa. ternyata dia bilang Bu habis. Jadi iya. kebetulan Kangkungnya nih- dikasih ke semut ternyata. Iya, Ya. berbagi. Iya, berbagi. Nah terus di kelas 1 ini tuh ada peraturan Pak Yogi kalau untuk jam makan. Kalau sudah habis tempat makannya lihatkan ke guru kelas. Kalau Iya. misalnya enggak masih ada duduk lagi, Jadi duduk makan. lagi makan. Makanya sendiri ya. Iya. Ngambil sendiri, iya. Dan itu kalau misalnya ngambilnya itu memang sebetulnya masih kita ambilkan dan tapi kita tanya dulu nih Pak Yogi, ini cukup atau kebanyakan Iya, atau iya. terlalu sedikit. Nanti misalnya kurang boleh nambah loh gitu. Nah tapi misalnya mereka belum habis nih pas bel udah bunyi. Nah, gimana tuh? Jadi pas Biasanya untuk mulai- awal mah ya kita ya udahlah nggak apa-apa gitu ya. Kita ya udah nggak apa-apa, udah aja masih duduk di kursi masing-masing. Nah sekarang nih udah 3 bulan kan Oh, ya, iya, benar. udah biasa meren ya. Oh, dikasih waktu 3 bulan ya? Iya, Oh, 3 bulan oh. untuk pembiasaan. Pembiasaan. Nah kalau untuk sekarang bel belum habis pindah kelas. Oh gitu. Iya, jadi kalau Biar misalnya nggak semangat gitu, makanya. kalau Dia nggak kan- gitu tetap lama, Iya. tetap Biar juga itu mengelatih tanggung jawab Betul, juga Pak gitu ya, Yogi. menghargai makanan yang ada iya. gitu kan ya. Dan Pak Yogi tahu nggak ini tuh ya bisa sampai makan tuh bisa sampai 2:30. Kalau yang Oh, iya. lama, Iya, yang padahal lama. kan Luar anak biasa. pulang 1:30 ya gitu. Jadi misalnya anak ini belum selesai makan, Iya. misalnya nggak dipindahin tetap di kelas tuh lama. Meren saremeh-saremehnya, meren kita juga nggak tahu ya, nggak perhatiin makannya banget gitu ya. Lama makannya teh. Itu sampai jam 2 udah dijemput, udah ada yang manggil. Sudah Makannya dijemput, belum beres. belum Iya. selesai makannya. luar Tapi kita biasa. tetap harus yuk Ya, selesaikan, selesaikan. habiskan. Iya. Gitu. Karena kan itu sebagian dari tanggung jawab juga kan, dan Iya. itu ya mubazir juga kan, nanti dibawa ke Betul, rumah mungkin betul. dimakan juga kan, pasti dibuang gitu. Jadi memang salah satu PR kita itu adalah bagaimana membentuk pola makan dari putra-putri kita ya, Iya. terutama pandemik ini kan sangat terasa Iya, ya. betul. Jadi bagaimana mereka dikenalkan dengan raw food, dia makanan-makanan sayuran, Iya. buah-buahan. Iya gitu, Iya, jadi nah. gitu. Anak-anak juga belajar untuk mau mencoba semua makanan kayak Iya. gitu. Karena kan kalau di rumah nggak suka ya udah pilih yang lain. Kalau di Betul. sekolah nggak, Kalau jadi di sekolah enggak belajar. ya, dia menghargai apa yang bersyukur dengan Iya, apa yang diberikan dari makanan itu, betul. kemudian menghabiskannya dan sekolah sengaja memang men-set makanan itu ada sayuran, Iya. buah-buahan beragam tiap hari Iya, begitu betul. kan ya. Jadi yang nggak suka buah kita biasakan gitu, sampai kan misalnya ada yang Bu, aku nggak suka ini. Ya udah, sok habiskan dulu makannya. Sudah selesai itu duduk di bawah sama Bu Endah atau sama Bu Fahmi. Nanti makan Dibantu. ini. Dan Sedikit juga aja. dan juga minum ya. Betul. Iya. Karena kan biasa di rumahnya itu minuman berasa, Berasa sedangkan dingin di kayak gitu sekolah kan, air putih gitu iya, kan. gitu. Jadi Pak Yogi di yang kelas 1 ini ada yang spesial loh. Apa tuh? Ada yang belum pernah makan nasi sama iya. sekali. Nah, ada jadi orang tuanya itu sengaja memasukkan ke cendekia muda itu biar anaknya makan terbiasa. nasi. Betul. Ay kita mah hoyong nasi. Ini mah nggak bisa. Ada aja di sekolah. Ya, dia belum bisa makan Wajib ya nasi. nasi ya. bisa makan nasi. Jadi ini menarik nih sahabat Cendekia Muda. Jadi ada ingin memasukkan ke SD Cendekia Muda itu bukan syarat bukan alasan utamanya agar anaknya makan nasi. Iya. Ini Iya. menarik. Iya. Gimana Jadi, ceritanya Mbak? karena dari kecil itu mungkin ada sempat trauma gitu ya. Jadi sampai besar itu sampai sekarang itu belum bisa makan nasi. Nah, sengaja orang tuanya itu nggak apa-apa mau nangis mau apa dicoba. Yang penting anak saya itu mau makan nasi gitu. ya. Karena di rumahnya tuh hanya makannya sereal, susu. Jadi nggak makan nasi dan teman-temannya pun nggak. Tapi alhamdulillah nih dari awal nggak mau, dibujuk sampai nangis nggak mau. Sekarang alhamdulillah mau 1 sendok, Sedikit. 1 sendok, 4 sendok. Wow, alhamdulillah. Jadi 4 sendok sudah bisa ya. Iya, tapi, tapi jangan sendoknya dibayangkan jangan 4 dibayangkan sendok satu sendok full. kita ya. Oh, Tapi iya, karena iya. bertahap kan. Tapi kan lumayan ya. Iya, alhamdulillah awalnya yang nggak mau sama sekali nyoba nasi, sekarang dia sudah mau nih. Iya. Karena lihat teman-temannya kan disemangati juga nih sama teman-temannya. Karena kan teman-temannya juga aneh ya. Iya. Kenapa kok nggak Kenapa makan nggak makan nasi? nasi Iya, gitu. bantu Oh, semangati jadi ya. teman-temannya juga nyemangati gitu kan ya. Jadi maksudnya Alhamdulillah. termasuk ke pembelajaran empati juga kan Iya. gitu. Jadi berempati teman-temannya ketemu. juga Karena mau menyemangati. nah, kalau kita juga ya kalau makan sendiri tapi makan sendiri sama botram teh beda ya. Beda, beda. Jadi banyakan satu kelas makannya bareng, makan jadi yang nyoba-nyoba akhirnya mereka suka semua gitu kan ya. gitu. Wah, Alhamdulillah ini juga suatu kemajuan nih. 3 Iya, bulan iya. dia sudah mau setiap hari nambah. Jadi ada kesepakatan dulu sekarang mau berapa nih? Oh segini. Alhamdulillah. Jadi ada terus Iya. ininya mudah-mudahan sih
bisa makannya Betul. normal ya, seperti ya. kita gitu. Iya. Jadi ya sahabat cendekia muda, jadi di cendekia muda ini ya, di kelas 1 ini tadi pertama memang fisiknya dulu yang dikuatin, tapi ternyata bukan cuma fisik dengan olahraga, tapi juga bagaimana nutrisi makanan mereka dibiasakan untuk mereka makan makanan yang memang makanan yang ya tadi ya sayuran, buah-buahan, nasi, kemudian 4 beragam sehat, 5 snack. sempurna ya. Iya, begitu kan ya. Kemudian barulah nanti dari Masya Allah ya itu menyambung ya bagaimana dari pembelajaran tersebut empatinya, kesesama teman, saling mensupport, tanggung jawab dia menghabiskan makanan gitu kan ya, sampai dia pengambilan keputusan untuk kepemimpinan mereka, makanya segini cukup enggak, habiskan enggak, dia juga dilatih setiap hari begitu kan ya, sehingga diharapkan tadi ini muncul menjadi meskipun level 1 masih lucu-lucu, tapi dia punya kepribadian, punya adab, punya karakter yang kuat begitu kan ya. Nah, ini ada lagi Bu Ena nih, kan tadi ada IWQ nih ya, Interaction with Quran. Apa memang kalau masuk ke SD Cendekia Muda harus sudah bisa baca Quran dan hafalannya banyak? Oh gitu, iya. Jadi kalau misalnya untuk di kelas 1 ini kita jadi misalnya anak di TK-nya sudah sampai Iqro 5 nih misalnya, atau enggak, kan di TK-TK tuh beda-beda ya. Ada yang Iqro, ada yang pakai Umi atau Umi 5 nih. Tapi nanti di kelas 1 ini kita guru-guru Qur'annya itu jadi mengetes lagi. Jadi dicek lagi apa benar dia udah Iqro 5. Jadi dicek lagi dari Umi pertama nih, dari Umi 1, Umi 2. Jadi nanti bisa dilihat, oh ini udah bisa nih naik ke selanjutnya. Yang ini, oh ini udah berarti ini di yang ke 1 dulu kita harus dimantapkan dulu. Misal terus hafalannya, misalnya kalau misalnya di TK-TK-nya udah sampai Al-Kafirun, tapi tetap kalau di sekolah di kelas 1 ini kita ulang lagi dari surat An-Nas, karena kenapa? Karena biar lebih mantap lagi gitu. Dan itu setiap hari mereka murojaah, diikutin bareng-bareng. Jadi yang karena telinga mereka terus mendengar. Dan di metafor opti juga di fase ini kalau tidak saya salah itu memang masih mendengar. Mendengarnya banyak kan, jadi dia hafal dengan sendirinya. Betul. Jadi ada anak-anak yang memang misalnya belum hafal atau ini di rumahnya mungkin jarang bermurojaah gitu ya. Dia di sekolah sering dilakukan seperti itu, jadi dia juga mulai terbiasa gitu. Bu, aku udah tahu, aku pernah dengar apa kan, itu juga nilai plus ya buat mereka gitu. Belum lagi pas sholat dijaharkan sehingga dia nguatin juga gitu kan ya. Oh, Masya Allah begitu. Nah, selain pembelajaran yang harian yang seperti itu, kan kalau Cendekia Muda ini ada proyek-proyek, ada apalah assembly ataupun field trip. Nah, kira-kira nih gimana nih yang ada di level 1? Nah, kalau kalau di level 1 itu sama sebetulnya ya, project day, field trip, terus special performance, terus apa lagi, SPC itu sama semuanya, hanya disesuaikan tingkat kesulitannya. Nah, tetapi ada yang lebih proyek level 1 itu ada satu, yaitu baca tulis itu. Iya. Oh, gimana tuh Bu Fahmi? Setiap harinya itu setiap 1 pekan ya, 1 pekan sekali itu kita ada latihan. Jadi ada jam khusus untuk latihan baca. Karena kan di TK itu sebetulnya belum diharuskan untuk bisa baca. Oh, jadi nih sahabat Cendekia Muda, kalau di SD Cendekia Muda untuk masuk SD Cendekia Muda bisa baca, tidak apa-apa ya. Jadi tidak harus bisa baca dulu ya. Karena kan memang kalau di usia secara psikologi juga kan di usia anak 7 tahun baru bisa menerima semua dengan sendirinya gitu ya. Dengan baca, misalnya di sekolah belum bisa baca, tapi nanti kan sedikit demi sedikit dilatih terus, sering melihat. Justru dikuatinnya di level 1 ini, kelas 1 ini gitu kan ya. Penguatannya banget gitu. Iya, jadi gimana nih program baca tadi? Jadi setiap hari Selasa nih, kalau sekarang sih jadwalnya di setiap hari Selasa itu kita ada satu waktu khusus untuk latihan baca, itu semuanya anak-anak. Dari yang sudah bisa baca, dari yang belum bisa baca, itu kita fasilitasi. Jadi karena ada 2 guru nih, alhamdulillahnya itu di setiap kelas ada 2 guru, jadi dibagi 2. Ada yang menghandle yang sudah lancar, ada yang belum gitu. Jadi kan supaya tidak tunggu-tunggu lah ya. Jadi dibagi 2 supaya treatment yang kita berikannya juga pas gitu. Nah, terus selain itu untuk anak-anak, kita biasanya melihat nih anak-anak yang ada kan yang dijemputnya tuh lama. Nah, yang nunggu kakaknya Bu sekalian dijemputnya jam 2:30. Lumayan itu anaknya, kalau anaknya semangat itu
dia langsung, langsung, Bu, aku mau latihan baca." baca sambil nunggu kakaknya dijemput. Dan gitu, itu alhamdulillah iya. nih 3 bulan ini sudah kelihatan prospeknya. Jadi lebih Jadi cepat. rata-rata itu 3 bulan itu beres gitu kan yang biasanya Oh, dia nggak bisa. beres full sih Pak Yogi. Ya, seenggaknya mereka sudah bisa tahu, sudah bisa Hafal. hafal dengan Iya, alfabetnya terus gitu. huruf-huruf vokal, membedakan huruf vokal dan konsonan. Dan rata-rata yang di 3 bulan ini sudah bisa membaca 2 suku kata. suku kata. Misalnya Ah, iya. baca. Nah, Iya, iya. dia tuh udah mulai bisa kalau Betul, misalnya di 3 bulan ini gitu. Ya, jadi alhamdulillah dengan program ini tuh lebih cepat gitu ya. Iya. Apalagi sekarang itu kita setiap hari ketemu anak-anak kan. Kalau dulu Kalau online dulu, agak terbatas juga. Iya, Kalau iya. sekarang online tuh Kayak offline offline. lebih enak gitu nge-treatment anak-anak untuk latihan bacanya, baca tulis itu tuh lebih enak gitu. Jadi lebih kelihatan cepat progres bacanya gitu. Tuh. Iya. Ini saya juga dengar nih ada project day di level atau field trip kemarin ya Iya, di level 1 Field trip. ini berbeda dengan level atas gitu ya. Betul. Dimana pada saat itu orang tua juga Ikut serta, Nah, ini iya. gimana nih ceritanya Nah, nih, Mbak? karena kemarin itu kita eventnya tuh spesial gitu, Iya. field trip dan project day disatukan, jadi sehingga orang tua itu ikut serta gitu dalam kegiatan tersebut. Nah, di sana tuh jadi untuk melihat atau untuk mengecek sejauh mana nih materi yang sudah diberikan di sekolah dari misalnya dari pembelajaran math, agama dan lain-lainnya. Nanti di sana bagian orang tua yang mengecek, ternyata anak saya udah bisa ya dalam materi ini gitu misalnya. Oh, ternyata anak saya masih kurang nih dalam materi ini. Berarti nanti si orang tua ini harus mentreatment lagi di rumah. Jadi kan kalau misalnya sekolah tuh bukan berperan hanya guru saja ya Iya, Pak iya, Yogi iya, ya, betul. tapi orang tua di rumah juga sangat Iya. berperan penting karena di rumah tuh kan memang lebih banyak lagi waktunya gitu. Jadi bagaimana sekolah dengan orang tua itu terutama di level Iya. bawah ini komunikasinya lebih Lebih, dikuatkan iya, gitu kan ya. betul. Karena untuk membentuk si putra-putrinya di lingkungannya. Iya. Mungkin kalau untuk level yang atas di 4, 5, 6 justru ke anaknya yang Iya. dikuatin. Iya. Jadi ya bukan ke orang Bukan tuanya. ke orang Jadi tuanya. bagaimana ketika ada kurang, anaknya harus mulai dia merasa kurang, Iya. mandirinya muncul di Iya, situ, betul. tanggung jawabnya di situ ya. Tapi kalau untuk penguatan di level 1 ini Selain ke anak tapi orang tuanya tuanya juga. gitu. begitu, iya, Jadi iya. memang harus ada bukan komunikasi, kerjasama antara guru, orang tua dan anak itu sendiri gitu. Jadi memang kesepakatan pun kadang-kadang kita bilang juga ke orang tua, kalau di sekolah nih kita punya kesepakatan. Misalnya di hal kecil aja. Misalnya mereka tidak menghabiskan makanan. Iya. Kalau di sekolah tidak menghabiskan makanan, kita potong poin. Kalau di kelas 1 Oh, jadi ada poin-poin gitu kan ya? Pak Iya, Yogi. iya, Jadi mereka tuh sangat berlomba nih ingin dapat poin. dan ada bazar poin nanti Iya, kan juga. iya. itu Itu yang paling ditunggu-tunggu. seru. Gimana tuh bazar poin itu, Bu? Nah, kalau bazar poin ini jadi mereka mengumpulkan poin selama 1 semester Satu ini. semester? Iya. Wow. Jadi poinnya bahkan ada yang ribuan Iya. ya. Sampai kita penjual. Iya. Penjualnya Jadi bingung. bingung. Ini kita jual harga berapa ya yang ini? Jadi Betul. mereka Dulu anak bisa. saya pernah waktu kelas 1 buat tempat pensil. Iya. Sama permen banyak. Iya. Jadi kita tuh menukarkan si poin-poin mereka itu dengan barang-barang yang seperti mainan yang menarik Iya, ya buat iya, anak-anak kelas 1, 2, 3 Jadi kayak itu. pasar gitu kan Iya. ya. Dan dia membelinya dengan Dengan poin poin yang dia tersebut, dapat. Dan gitu. dia memang sudah disadarkan. Jadi ketika di sekolah itu selain pola kebersamaan Iya. community yang membentuk mereka, tapi logika mereka juga dibentuk dengan kalau saya gini saya dapat poin nih. Iya, Ya, betul, kan Pak poinnya Yogi. bisa dijual ini. Nah, Terus gitu. kadang ada juga nih Pak Yogi, misalnya jadi udah membuat kesepakatan sama salah satu anak nih. Hari ini tidak nangis ya misalnya tuh. Iya, gitu. Tidak nangis. Kalau kamu nangis, Bu Enda potong poin 10. Tapi kalau kamu tidak nangis seharian ini, Bu Enda tambah poin. Jadi mereka juga sadar kalau aku nangis tiba-tiba ngapain gitu ya, nanti aku Iya. dipotong poin. Ya, dan sekarang mah banyak anak yang nangis tiba-tiba. Nah, kan Iya. jadi bingung ya, Betul. suka bingung. Kecelek sedikit. Iya, betul. Jadi kan pokoknya kalau kamu nangis dipotong poin 10, kalau kamu nggak nangis kita tambah poinnya 10. Jadi kan mereka juga, oh iya berarti aku nggak boleh nangis biar aku dapat poin gitu kan. Gitu, Terus iya. mereka juga kadang udah sadar. Coba apa kesalahannya, kenapa Bu Endah atau Bu Ami potong poin kalian? Iya aku nangis. Oh, jadi Terus ketika apa lagi? dipotong poin tuh mereka diajak diskusi. Iya, jadi kita nggak Jadi langsung nggak langsung potong potong. poin. Misalnya nih kita lagi pembelajaran di kelas nih, tiba-tiba ada yang ribut apa tuh ngamuk tiba-tiba. Kan anak-anak tuh suka imajinasinya suka gimana gitu ya, Iya, iya, suka tiba-tiba.
kenapa seperti ini atau enggak ini langsung lempar meja atau gimana gitu ya. Nanti di warning dulu. Jadi kita sebelum memotong poin kita tuh ada sistem warningnya dulu. Jadi nggak langsung potong poin, nanti mereka kita tuh rugi. Jam scare mereka kaget. Jadi ada sistem warningnya dulu. Kita beri warning 3 kali, misalnya sudah di warning 3 kali masih seperti itu, baru kita potong poinnya. Dan jadi kita juga potong poinnya nggak langsung 100 ya Bu Fahmi ya, kecuali misalnya memang fatal banget gitu. 5, 10 gitu potong poinnya, seperti itu Pak Yogi. Nanti mereka itu di encourage atau dikuatkan juga dari segi kebiasaan dengan poin-poin yang ada, pembelajaran juga, sehingga mereka termotivasi untuk belajar, termotivasi untuk bersikap baik, termotivasi untuk menjalankan aturan-aturan yang sudah disepakati bersama di kelas, begitu kan ya. Wah, jadi kalau dalam pembelajaran juga kita memang misalnya yang bisa menjawab atau bisa menuliskan di depan nanti dapat poin 5. Jadi kan mereka juga semangat ya. Meskipun anak-anak sekarang tuh pada PD-nya tuh bagus banget Pak Yogi. Luar biasa. Meskipun mereka PD-nya tuh Masya Allah gitu ya. Meskipun mereka nggak bisa sebetulnya menjawabnya. Tapi PDW dulu. PD dulu. Angkat tangan. Jadi kan kita juga bagus lah, ada rasa PD-nya udah terus tumbuh gitu. Iya. Dia pede padahal itu bisa. Tapi muncul. Tapi yang penting pedenya dulu. Teman-temannya pada ngacung, dia juga pengen ngacung. Tapi alhamdulillahnya kalau di sekolah tuh ya Bu Fahmi ya, kalau misalnya meskipun dia nggak bisa, teman-temannya tuh ayo disemangatin. Jadi bukan malah di mana gitu. Nggak diledekin, kamu nggak bisa ngapain angkatan, nggak kayak gitu. Alhamdulillahnya kalau di kita tuh ya. Masya Allah. Jadi memang sudah tumbuh gitu rasa. Iya, jadi kebiasaan itu dibikin di lingkungan yang memang mereka belajarnya itu dibikin enjoy, menyenangkan, saling memotivasi gitu betul. kan. Nah ini nih Bu Fahmi nih, kan kalau kita ngomong kelas 1 kan ya, jadi kan dia masih ada yang tadi titik beratnya di kemandirian gitu kan, terutama di setelah pandemi ini kan ya, ada beberapa anak yang dia memang sangat tergantung atau mungkin manja, bahkan ke toilet, bukan cuma makan. Nah ini gimana nih kondisinya nih Bu Fahmi? Iya, kalau untuk kebiasaan kemandirian berarti ya, ngelatih kemandirian anak-anak itu, kita tanya dulu kalau misalkan anak-anak kan ada yang beda-beda ya, ada yang sudah terbiasa ke toilet, ada yang belum. Nanti kalau misalkan yang belum itu pasti bilang, Bu aku mau ke toilet, sudah bisa belum? Belum, berarti kita ajarin, kita antar dan toiletnya diajarin. juga ada 2 jenis ya, ada yang betul. jongkok gitu kan ya? Kita tawarkan dulu mau yang mana nih, ada yang di rumah biasanya yang mana, biasanya yang duduk, berarti yang duduk. Nah tapi itu enggak selalu tiap dia mau ke toilet tuh kita antar, enggak, tapi kita ajarkan nih tahapannya kayak gini ya, buka celananya di dalam, jangan di luar, terus setelah pipis atau apa itu dibersihkan, kayak gitu. Nah itu diajarkan sedikit demi sedikit sih. Alhamdulillah sekarang udah mulai bebas, kecuali yang anaknya agak sedikit pendiam, yang tidak bisa mengungkapkan, yang tiba-tiba itu ya ada juga gitu. Ini seru banget Pak Yogi. Lagi sholat Allahu Akbar, Ibu aku pipis. Udah keluar itu ada, tapi itu nggak apa-apa, itu nggak menjadi sesuatu hal yang membuat anak-anak takut, dan teman-temannya pun tidak menjadi meledek ini kayak gini-gini. Enggak, tapi nggak apa-apa, dia teman-temannya itu udah dikasih tahu kalau misalkan ada yang pipis atau apa itu tidak apa-apa. Jadi berikan pengertian. Jadi sehingga si anak yang itu tuh tidak jadi down. Karena ada tuh yang mentalnya tuh langsung down, mau sekolah. Kadang-kadang ada juga kayak gitu. Karena teman-temannya udah tahu lah kalau misalkan ada yang seperti itu tidak boleh diledek atau tidak boleh diejek. Itu jadi kita bereskan, kita bersihkan digantilah pakaiannya dengan yang bersih. Udah mereka ini lagi sholat lagi, belajar lagi seperti biasa. Nah itu dilatih sedikit-sedikit. Alhamdulillah sekarang sudah mau mengungkapkan kalau misalkan mau pipis boleh, dan kita pun harus sering mengingatkan. Ada jadi yang setiap pergantian pelajaran itu yuk boleh ke toilet dulu. Jadi kita kalau mengantisipasi anak-anak yang belum bisa mengungkapkan, nah yuk kita ke toilet dulu sebelum mulai belajar, kita minum dulu gitu. Jadi ada kebiasaan di toilet trainingnya kayak gitu. Jadi untuk melatih kemandirian ya. Terus selain itu juga
tugas. Iya, Itu gitu. mengerjakan tugas itu kita yuk dijelaskan dulu cara mengerjakannya seperti apa. Dibimbing. Coba kerjakan sendiri. Nanti kalau misalnya tidak mengerti, kita ajarkan anak-anak untuk mengangkat tangan, Iya. untuk bertanya bagaimana Bu, ini bagaimana cara ngerjainnya. Kayak Nah ini gitu. masalah akademik nih kan. Mungkin yang masuk ke SD Islam Cendekia Muda level 1 itu ada yang memang dia itu nggak TK dulu misalnya. Sehingga dia bagaimana dia memegang pensil, kemudian motorik halusnya lah kayak gitu ya. Ini bagaimana nih penanganannya gitu Bu En? Jadi pertamanya itu kan sebelum masuk ke SD Cendekia Muda ini, Pak Yogi, kita tuh mengadakan observasi. Oke. Jadi di observasi ini kita lihat nih anak-anak tuh sudah bisakah untuk motorik halusnya, motorik kasarnya, cara memegang pensilnya, bahkan cara mereka duduk dan adab-adab mereka pun kita lihat gitu. Nah, dari observasi ini kita udah mendapatkan data-data. Nah, nanti pas jadi untuk stimulusnya nanti di kelas 1-nya, jadi kita lebih gampang Pak Yogi. Oh, berarti si anak ini nih yang kurang misalnya nih, yang kurang di motorik halusnya. Jadi kita lebih sering untuk membuat peragaan atau permainan di untuk motorik melatih. halus atau motorik kasar gitu. Dan ini nih anak-anak rata-rata sih kalau misal masuk SD pegang pensil belum terlalu ini ya. Jadi memang ada pembelajarannya ya, pembelajaran khusus gitu untuk cara memegang pensil, cara menulis dengan benar seperti itu. Jadi di awal-awal itu ya, sebulan awal yang tadi Bu Iya. Fahmi ya. Jadi untuk di 1 bulan awal ini kita tidak langsung pembelajaran full gitu ya, tapi pembiasaan adab-adab, pembiasaan yang tadi kan anak di TK nggak mungkin kan langsung pulang jam 1 gitu ya. Betul. Jadi kami di SD ini pertama-tama tuh masuknya jam 8 dulu ya Bu Fahmi ya. Jam 8 pulang jam 1 gitu setelah selesai makan. Nah, udah pembiasaan 1 bulan ini kita tambahkan. Jadi mundur jamnya dari setengah 8 sama seperti kakak-kakak kelasnya. Setengah 8. Jadi itu pun kalau misalnya untuk pembiasaannya sendiri dimasuk kelas pagi-pagi itu masih banyak kan anak-anak yang terlambat ya Pak ya. Nah, kita tuh memberi kelonggaran untuk kelas 1 untuk 3 bulan. Ya, 3 bulan awal ini mereka biasanya kalau misalnya terlambat kita bolehkan masuk. Nah, tapi kalau nanti setelah 3 bulan nih Pak Yogi, jadi bareng sama kakak Sudah kelasnya mulai ya di aturannya depan dimasukkan. gerbang dulu. IWK-nya di depan gerbang, memurojaah hafalan kayak gitu. Jadi bukan ngasih punishment ya, tapi kan terlambat juga ya. Betul. Jadi kita biar mereka juga merasakan gitu, akibat dari merasakan. dia bangunnya telat. Iya, gitu. betul. Jadi membiasakan juga kan seperti itu gitu. Jadi di awal itu memang guru-guru kelas itu sudah punya data siswa-siswanya. Betul. Bagaimana kelebihan dan kekurangan Kekurangan masing-masing siswa, sehingga di sebulan awal itu bagaimana guru kelas membuat sebuah program yang intinya membuat sebuah landasan agar kedepannya ketika pembelajaran dimulai mereka sudah siap. Begitu kan ya. Masya Allah nih. Nah ini sahabat Cendekia Muda. Jadi bagaimana teman-teman atau guru kelas di level 1 ini dia memfasilitasi memang beragam. Jadi nggak ada kalau ingin masuk ke SD Cendekia Muda ini nggak ada persyaratan apapun ya, kecuali yang memang umur kayak gitu kan ya. Kemudian nanti diobservasi, jadi nggak harus bisa baca, sudah bisa baca Quran, nggak perlu ya. Harus TK dulu. Nggak harus TK dulu. Bahkan begitu banyak kan. juga, apalagi kemarin pandemi ya Pak Yogi, banyak juga anak-anak yang tidak TK dulu karena orang tuanya kan ini, jadi mereka. Tapi alhamdulillahnya nih mungkin stimulus di rumahnya bagus, jadi pas masuk ke SD udah lumayan gitu, jadi nggak terlalu berat juga itunya. Nah ini Bu En, Bu Fahmi, kan kalau level 1 ini terutama kan tadi ya banyak orang tua yang masih khawatir mungkin ya, dia melepaskan putra-putrinya dari mulai jam 7.30 sampai dengan jam setengah 2, 13.30 gitu kan ya. Nah, sebetulnya pola komunikasi yang dibangun oleh guru kelas dengan orang tua itu seperti apa sih? Bagaimana? Saya ingin
Iya, seperti bagaimana sih? Ya kalau untuk komunikasi dengan orang tua itu kan setiap hari kita report ke orang tua, hari ini belajar ini sambil mengingatkan C1-nya nih, kan anak-anak sebelum datang ke sekolah itu harus mengisi C1 dulu. Untuk prosedur COVID ya? Iya, betul. Jadi anak-anak yang sakit jadi kalau itu, yang lagi sakit nggak boleh masuk. Nggak boleh masuk. Nanti kalau misalkan sakitnya ringan bisa ikut yang hybrid learning-nya seperti itu. Jadi masih ada kita tetap hybrid. fasilitasi, nah gitu. Terus untuk mengurangi kekhawatiran orang tua nih yang meninggalkan anaknya ya lama dari jam 7:30 sampai jam 7:30 itu, kita kadang selain mengirimkan hari ini anak-anak belajar apa saja, kita juga kadang kirimkan nih fotonya anak-anak sedang ini. Jadi itu mengobati rasa kangen lah ya. Di grup gitu, gitu. Di grup kelas itu kan kita ada grup kelas khusus. Nah, kita kirimkan nih anak-anak sedang belajar ini, Bunda. Alhamdulillah kayak seperti itu, dan itu pun jadi lebih orang tua lebih tenang gitu. Dan kalau percaya gitu ya. Dan kalau ada apa-apa tuh kita langsung report. Misalkan ada tadi aja kayak yang pipis nih, Bunda hari ini misalkan Ananda ini pipis di celana, tapi alhamdulillah karena udah bawa ganti, jadi udah diganti. Terus kalau misalnya ada kejadian apa, kita langsung report. Jadi kita berusaha sebaik mungkin untuk menjalin komunikasi dengan orang tua supaya orang tua juga tenang di rumah, kita juga enak. Masya Allah, menarik sekali bagaimana kegiatan pembelajaran di level 1 ya, yang sepertinya itu guru-gurunya itu selalu bergembira, selalu ceria, menciptakan lingkungan pembelajaran yang menyenangkan ya. Nah, ini nih Bu Fahmi sama Bu En, kalau dari sahabat cendekia muda nih ingin melihat langsung nih pembelajaran di level 1, ruang kelasnya seperti apa, kurikulumnya seperti bagaimana, gimana caranya nih? Itu mudah banget Pak Yogi. Datang aja langsung di sekolah Jalan Arca Manik Enda nomor 35 SD Islam Cendekia Muda. Kita insya Allah untuk pembelajaran itu Senin sampai Jumat. Tapi kalau misalnya ayah bunda atau misalnya mau lihat-lihat nih ruang kelasnya atau kayak gitu, tidak bisa di hari weekday, bisa di hari Sabtu. Oh, hari Sabtu bisa di sana. Betul. Ya. Hari Sabtu juga kami selalu ada beberapa guru yang stay gitu, untuk kan banyak juga ya sekarang yang pengen lihat-lihat sekolah gitu ya. Nah, bisa nih datang di hari Sabtu dari jam 8.30 sampai jam 1 siang. Sampai jam 1 siang. Jadi bisa datang ke sana lihat ya. Nah, dengan ada event juga nih Insya Allah, jadi nanti di tanggal 29 nih, di tanggal 29 Oktober ini SD Cendekia Muda akan mengadakan event lomba antar TK, Pak Yogi. Gitu. Iya, jadi kita ingin mengajak TK-TK yang ada di sekitar sini untuk mengikuti lomba. Ada lomba estafet, ada lomba lompat, kemudian ada juga lomba yang lebih ke motorik halusnya. Jadi membuat kolase gitu. Nah, itu insya Allah akan dilaksanakan di hari Sabtu tanggal 29 Oktober. Nanti ayah bunda kalau misalkan yang mau ikutan boleh nih langsung hubungi ke kami, boleh datang ke sekolah. Nanti kita akan share pengumumannya untuk ikut ke kegiatan di tanggal 29 nanti. Insya Allah kegiatan itu sangat seru sekali, dan orang tua yang mau mengetahui nih kegiatan pembelajaran di SD Cendekia Muda itu seperti apa, nanti akan ada sedikit simulasi bagaimana sih sekolah di Cendekia Muda. Jadi yang tadi dibicarakan itu kita akan coba simulasikan di tanggal 29. Jadi dari sahabat Cendekia Muda, ayah bunda yang ingin melihat langsung nih bagaimana ketemu langsung nih dengan Bu Fahmi, dengan Bu EM, atau dengan guru-guru level 1 lainnya, merasakan bagaimana kelasnya, pembelajarannya, bisa langsung ikut. Mau ikut lomba boleh. Datang juga tidak apa-apa. Di tanggal 29 untuk mengenal lebih jauh tentang sekolah Islam Cendekia Muda. Terima kasih Bu Fahmi, Bu En, telah mengisi waktu kita ini. Sahabat Cendekia Muda, semoga apa yang kita bicarakan menjadi sebuah inspirasi, menjadi sebuah informasi yang memang berharga bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kebahagiaan, melancarkan rezeki, dan memberikan kesehatan dan keberkahan kepada kita semuanya. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,
untuk ayah bunda yang di rumah, jangan lupa nih, anak-anak kelas 1 ada spesial perform lah. Kapan ya dan di mana? Di mana Bu Fahmi? Iya, jadi insya Allah level 1 nih akan ada special performs tanggal 25 Oktober. Tempatnya tidak di sekolah Bu Endah. Oh, di mana? Tapi di Bandung Creative Hub. Wah, Ya, itu. berarti kita akan merasakan spesial perform yang berbeda ya. Masya Allah. Betul. Jangan lupa ya untuk ayah bunda di rumah untuk hadir, khususnya untuk orang tua level 1 hadir langsung ke tempat yang tadi sudah Bu Fahmi sebutkan. Iya, insya Allah nanti anak-anak akan menampilkan penampilan yang sangat spesial ya. Kalau misalnya nggak bisa hadir, jangan khawatir. Kita ada live streamingnya. Betul. Langsung aja ketik Cendekia Muda. Nah, sekolah Islam Cendekia Muda langsung ada pastinya. Jangan lupa like, subscribe, Dan dan komen.